Good morning everybody everywhere. Jumpa maning dengan 7R. Saat ini kita bahas tentang asas black. Bukan berarti asas hitam ya. Yang menemukan namanya Joseph Black sehingga dinamakan asas black. Oke everybody, kita lanjut ke materi. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat. Langsung saja everybody. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering mencampurkan air panas dengan air dingin untuk mendapatkan air hangat. Atau juga kita sering memasukkan bongkahan kecil es batu ke dalam air teh untuk mendapatkan es teh. Waduh, enak sekali diminum siang-siang ya. Memasukkan gula dalam air panas untuk mendapatkan air manis. Menuangkan air panas ke dalam gelas sehingga gelas turut menjadi panas. Dan masih banyak lagi everybody. Nah, hal-hal ini merupakan salah satu kejadian fisika di lingkungan kita. Kejadian-kejadian ini akan kita pelajari dalam pelajaran fisika kali ini. Untuk itu perhatikan everybody. Nah, dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari di atas, jika ditinjau secara ilmiah fisika bahwa dalam pencampuran dua zat akan terjadi perpindahan atau aliran kalor dari zat bersuhu lebih tinggi ke zat bersuhu lebih rendah. Ya, ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu tentang perpindahan kalor ya everybody ya. Nah, perhatikan grafik di samping. Nah, suhu terhadap wujud zat di samping. Nah, di sini ada padat, kemudian cair, kemudian gas. Jadi membutuhkan kalor. Dari padat ke cair membutuhkan kalor, dari cair ke gas membutuhkan juga kalor ya. Jadi yang perlu diingat everybody, kalor ya, kalor bukan kolor ya everybody ya. Kita lanjut lagi everybody. Nah, pada saat fase padat, cair dan gas, jika zat menerima kalor maka zat selalu naik. Pada saat perubahan wujud zat atau titik lebur sama dengan titik beku, titik embun ya. Jika zat menerima kalor, suhu zat selalu tetap. Jika ke dalam sejumlah air dimasukkan sepotong es ke dalamnya, maka sejumlah kalor pada air akan diserap oleh es. Nah, menurut asas Black, jumlah kalor yang dilepas oleh zat bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh zat bersuhu tinggi. Jadi kalor ya everybody, bukan kolor, apalagi kolor hijau. Lanjut everybody. Nah, di sini kita lihat ada suhu es kurang dari 0 derajat dicampur padat, berupa padat ya. Jadi untuk melebur kita butuh kalor. KL sama dengan KT, titik didinya ya. Jadi KL kita lihat gambar di sini everybody. Ini saya tunjukkan everybody ya. Di sini untuk melebur dibutuhkan kalor. Kemudian setelah naik suhunya untuk mengembun dibutuhkan juga kalor. Nah, kalor yang dilepas sama dengan yang diterima. Begitu everybody ya. Jadi KL sama dengan KT. Jadi air panas melepas kalor, sedangkan es menyerap kalor untuk menaikkan suhu, melebur dan menaikkan suhu. Itu everybody. Oke. Lanjut everybody. Nah, jika suhu es sudah 0 derajat Celcius dicampur air panas, maka yang dibutuhkan tinggal kalor leburnya saja. Sehingga KL sama dengan KT, berarti Q lebur tambah Q naik sama dengan KL. Jadi di sini bisa everybody perhatikan, ini bisa kalian lihat, bisa kalian screenshot saja atau download video ini ya. Q lebur sama dengan es dikali dengan kalor leburnya. Kemudian kalau sudah naik suhunya di sini everybody, tinggal kita kurangkan dengan 0 ya, itu. Sehingga kalor leburnya bisa kita cari massa air dikali dengan kalor jenis air, kemudian dikali dengan perubahan suhu. Jadi begitu everybody, sangat gampang itu fisika, yang penting kita mengerti pasti gampang. Kecuali tidak mengerti ya susah juga everybody. Oke, lanjut. Nah, dari bahasan tersebut kita dapat menganalogikan kejadian-kejadian fisika sehari-hari. Misalnya, logam panas dimasukkan dalam air sehingga suhu logam meningkat. Suhu air turun sehingga suhu logam sama dengan suhu air. Memasukkan air panas ke dalam bejana logam sehingga bejana turut panas. Dalam bejana logam berisi air dingin
ditambahkan air panas sehingga suhu bejana dan air dingin meningkat. Suhu air panas menurun, ketiganya bersuhu sama. Oke everybody, salam sukses selalu. Jangan lupa like dan subscribe.